Oke, halo semua, bertemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai pendanaan bisnis. Oke. Bagaimana sih cara perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pendanaannya? Biasanya, sebuah rencana bisnis itu harus mengidentifikasi berapa jumlah pendanaan dan jangka waktu pendanaan yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan pendanaan itu bisa disajikan dalam atau digambarkan dalam disebut kurva J. Kurva J itu didasarkan pada arus kas kumulatif setelah semua arus kas operasional dan bunga diperhitungkan. Nah, ini ada contohnya kurva J. Jadi contohnya suatu perusahaan berdiri di tahun 2003. Di tahun pertama itu ini arus kas keluar ya, makanya negatif. Arus kas yang dibutuhkan di tahun pertama itu $60.000. Lalu di tahun 2004 karena perusahaannya berkembang, bertambah lagi, jadi yang dibutuhkan hampir yang dibutuhkan $100.000. Terus bertambah modal yang dibutuhkan sampai tahun 2007 sampai mencapai $140.000 total kebutuhan dananya. Nah, setelah perusahaan semakin berkembang ya, produksi semakin meningkat, kebutuhan dananya akan semakin berkurang. Oke, sesuai dengan siklus hidup produk seperti yang pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Hingga pada tahun ke berapa ini? Hampir ke-8, tahun ke-8 ya. Mereka tidak lagi membutuhkan dana tambahan. Oke, nah dari mana sih biasanya bisnis atau perusahaan itu mendapatkan pembiayaan? Yang pertama dari hutang. Seperti yang kalian ketahui, biasanya hutang itu dari bank. Oke, ya perusahaan harus bayar bunga gitu ya sesuai kesepakatan berdasarkan jumlah uang dipinjam dan juga mengembalikan pokok pinjaman. Yang kedua ada yang disebut modal. Selain dari modal pemilik perusahaan, saham dan laba ditahan juga sumber utama pembiayaan ekuitas. Hak pemegang saham biasanya dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, dividen itu akan dibayarkan setelah pajak dan merupakan pembiayaan yang kurang efisien dibandingkan dengan hutang. Oke, karena apa? Jadi kalau hutang itu mereka kan bunganya itu wajib dibayarkan ya. Jadi itu termasuk dalam beban di laba rugi. Nah, kalau misalkan dividen itu tidak termasuk beban dalam laba rugi. Jadi tidak bisa mengurangi pajak perusahaan. Makanya di sini disebut dividen itu kurang efisien dibanding dengan hutang. Selain itu, pemegang saham juga akan mendapatkan haknya ketika semua kewajiban bisnis lainnya seperti pembayaran bunga telah dipenuhi. Oke. Nah, ini ada tipe pembiayaan, ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah dan pendek. Oke. Nah, lalu kita bahas tentang ekuitas, terutama saham ya. Ekuitas saham itu merupakan bukti kepemilikan dari aset bisnis dan hak mendapatkan bagian dari keuntungan bisnis. Ada beberapa jenis ekuitas masing-masing dengan hak yang berbeda. Hak pemegang saham itu tercantum dalam biasanya anggaran bisnis. Nah, saham itu yang pertama ada yang disebut dengan saham biasa. Pemilik saham biasa itu merupakan pihak terakhir yang mendapatkan distribusi keuntungan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mereka itu mendapatkan keuntungan kalau perusahaan sudah melunasi kewajibannya. Mereka memiliki hak suara tapi ya untuk mengganti manajemen perusahaan dan pemilik saham biasanya memperoleh keuntungan melalui dividen dan capital gain. Selain saham biasa, ada yang disebut dengan saham preferen. Saham preferen itu tingkatnya di atas saham biasa. Karena apa? Karena pemilik saham preferen ini akan mendapatkan dividen sesuai dengan tingkat yang disepakati. Jadi tingkatannya itu pertama perusahaan harus melunasi kewajibannya ya pada pihak ketiga hutang misalnya bank. Yang kedua akan memberikan dividen pada pemilik saham preferen. Setelah memberikan dividen pada pemilik saham preferen, kalau misalnya masih ada sisa, baru pemilik saham biasa mendapatkan dividen. Oke, nah ada juga yang ketiga saham non voting. Saham non voting ini memiliki peringkat yang sama seperti ekuitas lainnya, tapi pemegang saham ini tidak memiliki hak untuk memberikan suara. Biasanya saham ini dikeluarkan dalam bisnis keluarga di mana anggota keluarga tidak ingin kehilangan kendali meskipun mereka perlu mendapatkan modal tambahan. Oke, tadi ekuitas, sekarang kita akan bahas mengenai hutang. Ada yang disebut bank overdraft. Ini adalah hak untuk meminjam dana hingga batas yang telah ditentukan. Biasanya gini, misalnya perusahaan tuh memiliki dana di bank A gitu ya. Mereka biasanya misalnya saldo mereka sudah nol atau tidak memiliki simpanan lagi di bank A, tapi mereka itu masih boleh meminjam hingga batas tertentu. Oke. Nah, ini ada pinjaman berjangka seperti pinjaman biasa. Lalu ada sewa atau leasing ya, ada yang namanya finance lease, ada juga yang namanya operating lease.
Finance list itu apa? Finance list itu adalah kalau misalkan perusahaan melakukan finance list, itu semua risiko dan manfaat kepemilikan aset dipindah tangankan kepada penyewa. Tapi kalau operating list itu tidak ada pengalihan kepemilikan bisnis, tapi hanya hak untuk menggunakan aset. Oke, ada yang disebut juga anjak piutang. Anjak piutang itu terjadi ketika bank atau pihak ketiga lainnya mengambil alih sebagian atau seluruh piutang. Jadi seperti, oh perusahaan Anda punya hutang kepada saya, tapi ada juga yang berhutang kepada perusahaan Anda. Oke, saya akan tagih ke pihak ketiga gitu. Oke, biasanya ada biaya yang dibayarkan kepada pihak yang menagihkan, biasanya sekitar 1-3% dari nilai hutang. Ada juga yang disebut pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek ini mewakili pembiayaan yang disediakan untuk proyek tertentu. Lalu, nah ini untuk jangka panjang yang tadi ada saham preferen, surat hutang, saham pinjaman tanpa jaminan, ada juga saham pinjaman tanpa jaminan yang dapat dikonversi. Keputusan pembiayaan itu ada 4 biasanya yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, perusahaan harus mempertimbangkan struktur modal yang optimal. Yang kedua, struktur permodalan itu harus akan terkait erat dengan tahap perkembangan bisnis seperti tadi ya, kurva J. Di awal itu perusahaan harus banyak berhutang gitu ya, atau mengeluarkan saham. Nah, yang ketiga ada instrumen utang yang sesuai. Instrumen utang apa saja yang harus sesuai, dan juga ada sumber potensial dari berbagai jenis hutang dan ekuitas. Nah, lalu keputusan yang kedua mengenai struktur permodalan dan siklus hidup bisnis. Perusahaan juga harus mempertimbangkan siklus hidup bisnisnya dalam tahap apa dan struktur permodalannya seperti apa. Lalu, pertimbangan memilih pembiayaan hutang atau ekuitas seperti tadi, kalau misalkan hutang, perusahaan harus membayar bunga yang wajib gitu ya. Kalau ekuitas harus mengutamakan pemilik saham gitu ya. Waktu dan durasi pembiayaan hutang juga harus dipertimbangkan. Dan perusahaan yang paling penting itu harus mengetahui struktur modal yang optimal supaya biaya untuk mendapatkan pendanaan itu tidak terlalu besar. Oke, sekian pertemuan ke-11, sampai bertemu di pertemuan ke-12.